Ketika sudah hilang malam, sudah hilang diri kita, maka nyatalah Allah yang bersifat di situ. Qiyamu bi nafsihi. Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada diri siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, maka yang menyembah, yang memuji itu tiadalah dirinya sendiri. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah diriku sendiri, aku yang memuji diriku sendiri, inilah jalan yang benar. Makanya situ ya mutakal wahda namanya. Allah berkata untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Ketika seorang hamba telah berusia 40 tahun, lalu dalam usia 40 tahun itu dia belum juga mengenal akan dirinya dan mengenal pula akan Tuhannya. Kemudian dia tidak pandai bersyukur dan patuh melakukan amal soleh kepada Allah. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang sangat disesalkan, karena Nabi Bapak Ibu usia 40 tahun itu sudah menjadi Rasul. Umur 51 tahun beliau itu sudah mendapatkan gelar Habibullah atau kekasih Allah. Jadi kalau kita sudah berusia 40 tahun, tidak mengenal diri dan tidak pula mengenal Allah, tak pandai bersyukur dan tak mau pula melakukan amal soleh, ini yang sangat kita sesalkan dan kita sayangkan. Makanya kami sindir kita ini, orang-orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Kata Nabi apa? Maka kharajan nafasin bi ghairi zikrillah fa huwal mayyit kal hayawan dunal baqara kal khinzir. Barang siapa yang napas yang keluar masuk, napas yang turun naik ya, pada hidung ini, lalu dia tidak ingat Allah ya, tidak ingat dia akan Allah, maka taubatnya kata Nabi dia itu adalah sama seperti bangkai. Bagaimana ibadah mereka kalau mereka itu beribadah? Ibadah mereka kalau mereka beribadah adalah ibadah yang tidak diterima. Kenapa? La sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak sah sholat, tidak sah ibadah kalau kita tidak mengenal Allah. Maka kenalilah Allah itu yang telah menciptakan dan menjadikan akan diri kita. Jadi kalau kita diperintahkan Allah untuk menyembah dirinya, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, maka kenalilah dirinya. Kenali diri kita ini yang menciptakan siapa diri kita ini. Kalau kita sudah kenal akan diri kita, insya Allah kita pasti mengenal akan Allah. Inilah yang Allah pertanyakan kepada kita dan Allah beri jawaban itu kita sendiri atas pertanyaan. Apa kata Allah? Ini dalam surah At-Tariq. Falyanzurul insanu mimma khuliqa. Falyanzurul insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah setiap manusia, setiap insan, setiap diri kita ini memperhatikan, ya, memikirkan, memahami, menitik mimma khuliqa, dari apa dirinya itu diciptakan,
Dari mana asal usul kejadian kita ini mesti dipikirkan, kata Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, supaya nanti penyembahan kita kepada Allah itu betul-betul penyembahan yang nyata, bukan penyembahan yang semu, bukan penyembahan yang berpura-pura, tapi betul-betul penyembahan yang nyata. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia, sembah Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan dan menjadikan dirimu. Makanya Allah mengajak kita berpikir. Makanya dalam setiap manusia itu memikirkan, memahami dari apa dirinya itu diciptakan, apa asal usulnya. Kata Allah apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dirimu itu min ma'in dafiq, dari air yang terpancar. Air yang terpancar Bapak Ibu, bahasa Allah mencurah. Dari mana asal air yang terpancar itu? Yakhruju min bainis sulbi wal tara'ib. Air yang terpancar itu adalah air yang keluar dari antara sulbi dan tara'ib, dari ayah dan ibu. Sulbi wal tara'ib. Nah, kita lihat, kita kaji sulbi, tara'ib. Sulbi ini, ini adalah Adam. Kita kaji Adam. Tara'ib ini Hawa. Dari Adam dan Hawa itulah terzahirnya namanya insan, terjadinya namanya manusia ini. Dari sulbi, ya, dan tara'ib ini terbagi lagi Bapak Ibu. Anda lihat tara'ib, tara'ib ini kan Hawa. Hawa inilah mazi, mazi dari mazi, mazi. Jadi daripada Hawa, daripada ibu yang disebut tara'ib itu, asal kejadian kita itu dua, wadi dan mazi. Sedangkan sulbi dari agama ini juga dua juga, namanya mani dan mahika. Mani, mahika. Tadi lagi dari tara'ib yang Hawa, yaitu wadi dan mazi, ini akan terlahirlah namanya bulu kulit. Bulu kulit, mazi, urat, darah daging. Jadi bulu kulit, darah daging itu daripada ibu, yang disebut namanya tara'ib. Asalnya wadi dan mazi. Inilah hubungan anak dengan ibu, ya, hubungan anak dengan ibu kita. Yang kedua yang namanya sulbi itu Adam, ya, ayah kita itu. Ini asal kejadian kita tuh mani dan mahika. Yang dibawa oleh Adam itu mani dan mahika. Mani ini akan menjadi urat tulang pada kita, urat dan tulang. Sedangkan mahika ini menjadi otak dan sendi. Tersungsung. Urat, tulang, otak, sendi tersungsung. Ini dari kejadian Adam, sulbi, yang disebut ayah, asalnya adalah mani dan mahika. Ini keturunan kita, asal kita. Ini mesti kita tahu apa itu. Hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan ibu, yang mana yang dari ayah, yang mana dari ibu. Makanya dikatakan dari ayah dan ibu. Inilah bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak dan sendi. Kalau kita dah tahu asal kejadian kita, yaitu Adam dan Hawa,
kita naik ke atas terus ke atas. Lalu ada masa kejadiannya dari mana? Awal bagaimana pula asal kejadiannya? Awalnya ada nggak bapaknya yang berbeda? Nah, ada. Suaminya ada ya? Nah, ibunya ada. Awal ini yang menjadi ayahnya adalah Adam langsung. Yang menjadi ibunya juga adalah Adam. Dan yang menjadi suaminya juga sekaligus adalah Adam. Makanya Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuknya Adam. Disitulah dikatakan kata Adam, wahai Hawa, engkau adalah belahan jiwa. Kenapa Adam bilang Hawa itu belahan jiwa? Karena Hawa itu asalnya daripada keinginan Adam itu. Lalu apa kata Hawa? Bahwa Adam itu adalah jantung hatiku. Satu dia orangnya Bapak Ibu. Ini yang Hawa. Lalu Adamnya lagi. Adam ini asal kejadiannya daripada nur. Saya bawa ke sini. Ya, Adam asalnya daripada nur. Ini disebut namanya Nur Muhammad. Karena ia asalnya kejadian daripada nur, maka anasir Adam itu terdiri daripada 4 juga, yaitu tanah, air, angin, api. Tanah, air, angin, api ini anasir Adam yang kita jadikan daripada Nur Muhammad. Tanah ini yang daripada Adam itu yang menjadi daging, kulit daging. Sedangkan air ini yang menjadi tulang, angin ini yang menjadi urat, dan api ini yang menjadi darah. Maka tanah yang menjadi daging itu, ini namanya adalah Al-Hakim namanya. Al-Hakim. Sedangkan air yang menjadi tulang namanya adalah Al-Muhyid. Angin yang jadi urat namanya Al-Qawi. Sedangkan api yang di dalam namanya adalah Al-Azam. Azam yang agung. Nanti kejadian kita. Kalau kita sudah mengenal kejadian kita, yaitu daripada Adam, kejadian Adam, tanah, air, angin, dan api, ya. Lalu kejadian Adam yang dari Muhammad itu, ya, asalnya dari mana? Kan Adam asalnya daripada Muhammad nih, tanah, air, angin, dan api. Maksudnya apa? Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada nur. Ini yang dikatakan min nafsu wahidah. Tahu min nafsu wahidah? Min nafsu wahidah, jiwa yang satu. Kalau diambil jiwa yang satu, bahwa asal kita itu dari Adam dan Hawa. Itu maksudnya Hawa daripada Adam. Ini kakek nenek buyut kita namanya. Asal kejadian manusia itu Adam dan Hawa. Kalau tak ada Adam dan Hawa akan saya manusia. Ini min aswahidah. Di kaki ke atas, asal kejadian Adam dan Hawa itu daripada Nur Muhammad. Hanya min aswahidah, diri yang satu. Nur Muhammad itu. Makanya dikatakan innallaha khalaqa qabla asya' nurun nabiyyuka min nurihi. Sesungguhnya yang awal mula diciptakan sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya arah, sebelum kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya makhluk, yang mula pertama kali dijadikan Allah adalah Nur Muhammad.
kalau kita rindu, mestinya Bapak Ibu kita semua rindunya bukan ke surga rindunya kepada nurnya. Nah, karena surga itu dijadikan daripada nur. Di Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asalnya dari mana? Nur Allah. Asalnya daripada nur Allah. Kalau asalnya daripada nur Allah, maka asal kejadian Nur Muhammad itu juga 4. Wujud, ilmu, nur, dan syukur. Wujud itu artinya ada. Itu adalah zat. Ilmu tahu artinya, itu adalah sifat. Nur terang artinya, itu adalah asma. Syuhud menyaksikan, itu adalah af'al. Jadi rupanya Nabi Muhammad Bapak Ibu asalnya daripada Allah, wujud, ilmu, dan syukur. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita daripada Adam daripada Nabi Muhammad daripada Allah, maka simpulnya apa? Bahwa diri kita ini sebenarnya adalah tajalli. Di bahasa Arabnya tajalli. Bahasa kitanya kenyataan, perwujudan, penampakan daripada Allah. Nah, jadi kalau kita ingin melihat tajalli Allah, perwujudan Allah, kalau diurutkan untuk melihat penampakan dan perwujudan Allah, lihatlah kepada Muhammad. Betul? Untuk melihat Allah, lihat kepada Muhammad. Untuk memandang Muhammad, pandanglah kepada Adam nih. Nah, memandang Muhammad, pandang kepada Adam. Untuk memandang Adam, pandanglah kepada insan. Ini lagi insan, manusia. Jadi kenyataan Allah nyata pada Muhammad, kenyataan Muhammad nyata pada Adam, kenyataan Adam pada insan. Nah, siapa insan? Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu kata Allah adalah rahasia diriku. Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan adalah rahasiaku dan akulah yang rahasia insan itu sebenarnya. Wallahu sirri wa ana sirru. Allah rahasia diriku dan diriku lah rahasia Allah itu sendiri. Rupanya untuk menemui akan diri yang sejati yang namanya Allah, pandang, lihat, tilik kepada diri surang-surang. Jadi kalau udah bagus pemahaman kita, udah sempurna pemahaman kita, udah sempurna pengenalan diri kita, disitulah ibadah itu yang benar. Ibadah tidak lagi menghayal. Ibadah yang sudah nyata kezahiran Allah pada diri surang-surang berlebar. Dan jadilah namanya zuhud. Zuhud itu nikmat. Nikmat Allah. Di sini mandangnya. Ya, di sini diri sendiri ini kenyataan kezahiran ini Allah. Makanya di dalam ilmu hakikatnya waktu takbir tadi, ya sudah nampak, sudah kita saksikan, sudah kita pandang Allah itu berallah. Jadi kalau Allah nampak lalu Allah jali Allah itu jangan kita tangan dulu. Itulah yang terjadi pada Adam itu. Jadi Nabi Adam itu ketika sudah dimasukkan nur ke dalam dirinya, udah bergerak Adam itu, udah ada hidup ayatnya itu, disitulah Adam melihat kebesaran Allah pada dirinya. Ya, ketika Adam sudah melihat kebesaran Allah pada dirinya,
disitulah awal mula ada mengatakan Allahu Akbar. Ini yang disebut namanya ilmu Fanabilah. Fanabilah itu artinya apa itu? Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Ya, nyatakan Allah dan segala yang wujud. Jadi hilang alam dalam pandangan diri kita, hilang pula diri kita dalam diri kita. Kalau sudah hilang alam dan diri kita, maka yang nampak yang wujud hanya Allah semata-mata. Maka jatuhkanlah pandang kepada yang satu. Ketika sudah hilang alam dan hilang diri kita, maka nyatalah Allah yang bersifat di situ. Qiyamu bi nafsihi. Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada diri siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, maka yang menyembah, yang memuji itu tiadalah dirinya sendiri. Wa ya'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah diriku sendiri, aku yang memuji diriku sendiri, inilah jalan yang benar. Makanya di situ ya mutakal wahda namanya. Allah berkata untuk dirinya sendiri. Jadi yang sholat itu zikri. As-sholatu as-sholatu lizik. Sholat itu ingat aku tetap yang zikri itu nama daripada Allah. Kalau zikri itu nama Allah, maka yang sholat itu siapa tuh? Ya Allah yang zikri itu. Nggak ada siapa-siapa yang sholat lagi Bapak Ibu. Makanya kalau kita paham itu sudah sampai puncak makrifat kita, kalau di sana boleh disebut-sebutkan lagi. Man arafa Allah Allah. Siapa yang telah mengenal Allah, maka dialah Allah itu. Cuma dipahami saja, disadari saja, ya bahwa Allah cuma yang wujud kita tidak ada. Mungkin ini Bapak Ibu kajian kita malam ini. Ya saja, tapi boleh. Wassalamualaikum